Ketika keluar dari penjara tahun 2008, ia menyatakan bergabung dengan Islamic State of Iraq yang saat itu dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Ahmad Abu Syarah Abu Muhammad al-Golani lahir di Riyadh pada tahun 1982 dari kedua orang tua yang berasal dari dataran tinggi Golan yang dijajah oleh Israel, dan pada tahun 1989 atau dalam usia 7 tahun ia dibawa ke Damaskus oleh kedua orang tuanya. Di Damaskus ia tumbuh dan melanjutkan pendidikan sampai ketika menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah, ia masuk ke Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi di Damaskus. Dan ketika terjadi invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003, Al-Golani memutuskan untuk berangkat ke Irak. Di Irak dia bertemu dengan Abu Mus'ab Az-Zarqawi yang berasal dari Yordania. Sebelumnya adalah pendiri Jama'atut Tauhid wal Jihad. Dan di Irak dia mendirikan Qaidatul Jihad fi Biladir Rafidin, yaitu pangkalan jihad di daerah Dua Sungai, yang merupakan kepanjangan daripada Al-Qaeda yang berada di Afghanistan. Dan bersama Az-Zarqawi, Al-Golani berperang melawan Amerika dan sekutunya, sampai akhirnya pada tahun 2006 Az-Zarqawi tewas di tangan pasukan Amerika bersama 5 orang mujahidin yang lain. Dan pada tahun itu juga Al-Golani ditangkap oleh Amerika dan dimasukkan ke penjara Buka, daerah Basrah, dan dia dipenjara sampai tahun 2008. Ketika keluar dari penjara tahun 2008, ia menyatakan bergabung dengan Islamic State of Iraq yang saat itu dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Dan di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ia menunjukkan kecerdasan, kepemimpinan, sehingga Abu Bakar al-Baghdadi tertarik untuk menjadikan dia sebagai bagian daripada jajaran pimpinan di ISI. Sehingga di Irak saat itu dia sempat diberikan jabatan sebagai pimpinan Islamic State of Iraq di wilayah Mosul. Sampai terjadi Arab Spring pada tahun 2011 atau di akhir 2010, di mana terjadi pergolakan di sejumlah negara di Timur Tengah. Saat itu terjadi di Mesir, di Tunisia, di Libya, dan termasuk juga di Syria. Di Syria mereka para revolusioner menuntut pengunduran diri Bashar Assad, akan tetapi tuntutan mereka ditentang oleh Bashar Assad, dan bahkan orang-orang sekitar Assad memegang erat semboyan, kalau tidak Assad maka kita bakar Suriah. Jadi saking ketika itu tidak ada titik temu antara Bashar Assad dengan para demonstran atau dengan rakyatnya. Maka Al-Golani pulang ke Syria, dan pada awal tahun 2012 dia membentuk sebuah front perlawanan, front revolusi bersenjata yang dia namakan dengan Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah awalnya masih diakui sebagai bagian daripada ISI yang ada di Irak, dan dalam waktu yang singkat Jabhatun Nusrah berhasil merekrut sekitar 5.000 pasukan hanya dalam hitungan 1 tahun. Pada tahun 2013, Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISI atau Islamic State of Iraq, mengumumkan secara sepihak berdirinya Islamic State of Iraq and Syria atau yang dikenal dengan ISIS. Dalam bahasa Arab namanya Ad-Daulatul Islamiyah fi al-Iraq wa Syam, yang disingkat oleh orang Arab dengan Daesh. Dan deklarasi ini disanggah oleh Al-Golani, dan dia saat itu menyatakan berlepas daripada negara ISIS atau dengan Abu Bakar al-Baghdadi, dan mulai saat itu terjadilah perseteruan dan pertikaian antara Al-Golani dan pasukannya dengan ISIS. Baik yang di pusat di Irak ataupun dengan pasukan ISIS yang saat itu ada di Syria. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan Ahmad Mansur dari TV Al Jazeera, Al-Golani menyatakan dalam sebuah pertempuran sempat mengalami kehilangan 700 prajurit ketika berhadapan dengan ISIS. Dan ini menunjukkan bahwa terjadi pertikaian dan perbedaan pandangan sangat tajam antara Al-Golani dengan Abu Bakar al-Baghdadi yang ada di Irak. Jadi pada tahun 2016, Al-Golani kembali membuat kejutan di mana dia mengumumkan perubahan
Jabhatun Nusrah menjadi Jabhat Fath Syam. Dia melepaskan nama yang lama. Disebutkan oleh sebagian pengamat bahwa ini adalah sebagai upaya dari Al-Golani untuk mengubah image dan citranya di mata Barat dan juga di mata negara-negara Timur Tengah. Dia yang selama ini dikenal sebagai bagian daripada Al-Qaeda karena dia di Irak bergabung dengan Al-Qaeda, kemudian bagian daripada ISIS karena ISIS yang mengirim dia ke Syria, maka dia seakan-akan ingin melepaskan masa lalunya. Dia sudah mulai bersiasat, sudah mulai berpolitik. Maka dia mengubah nama Jabhatun Nusrah menjadi Jabhat Fath Syam. Dia fokuskan perjuangannya atau sasaran daripada perjuangannya untuk negeri Syria saja, untuk Syam saja. Dan saat itu juga dia mengumumkan berlepas daripada Al-Qaeda. Jadi dia membatalkan baiatnya kepada Ayman Az-Zawahiri, sebagaimana sebelumnya dia tidak berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi yang ada di Irak. Dan pada tahun 2017 bersama 5 atau beberapa faksi yang lain, faksi perlawanan bersenjata yang lain yang ada di Syria, dia meleburkan diri dan membentuk sebuah organisasi besar yang namanya Hayat Fath Syam, otoritas atau badan pembebasan Syam. Dan organisasi inilah yang saat ini berkuasa atau yang berhasil menggulingkan rezim Bashar Assad yang kemarin menguasai Hama, yang menguasai Dar'a, yang kemudian menguasai Halab dan juga terakhir Damaskus. Jadi ini adalah gabungan daripada beberapa faksi revolusi bersenjata yang ada di Syria. Kita tidak tahu bagaimana hasilnya, tapi yang jelas saat ini masyarakat Syria menyambut baik apa yang mereka lakukan. Walaupun di tengah masyarakat ada kekhawatiran karena latar belakang daripada Al-Golani ini sebagai seorang ekstremis, sebagai seorang jihadis yang bagian daripada ISI di Irak, walaupun tidak menjadi bagian daripada ISIS, karena beda antara ISI dengan ISIS. Kalau ISIS itu setelah Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan Syria masuk ke bagian daripada kekuasaannya yang ditolak oleh Al-Golani. Jadi ada kekhawatiran, akan tetapi Al-Golani saat ini sudah menunjukkan bahwa dia bukan lagi seorang militan, tapi dia adalah seorang politisi. Itu kita lihat dari wawancara yang dia lakukan dengan wartawan Amerika. Dia menjelaskan dia tidak punya niat berperang dengan Eropa, dengan Amerika, dan dia tidak ada kepentingan untuk itu. Dan dia di CNN mengatakan bahwa dulu memang dia dikenal sebagai seorang yang pernah terlibat di dalam jaringan Al-Qaeda, kemudian bergabung dengan ISI di Irak, akan tapi itu adalah masa lalu. Dia katakan seperti itu, jadi memang menimbulkan polemik dan juga perdebatan. Tapi yang jelas apa yang dia lakukan bersama Hayat Tahrir Syam saat ini membuat masyarakat Suria cukup bergembira. Mereka merasa bahwa mereka baru saja mendapatkan kemerdekaan, seakan-akan mereka baru saja lepas daripada cengkeraman penjajah. Sehingga orang-orang Syria yang berada di pengungsian, baik di daerah sekitar Syria, dari Yordania, Turki, ataupun dari berbagai negara lainnya, mereka saat ini menyambut baik apa yang dilakukan oleh Al-Golani dan kelompoknya, dan juga kalangan revolusi Syria secara umum, dan mereka bisa pulang setelah bertahun-tahun mereka tidak bisa pulang ke kampung halaman mereka. Itu sekilas tentang Al-Golani. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Apakah dia betul-betul sudah menjadi seorang politisi? Karena dalam beberapa kesempatan dia menyatakan dia menerima konsep demokrasi, konsep kebangsaan. Kalau sebelumnya bersama ISI di Irak, ketika belum ada ISIS atau belum ada khilafah, dia bagian daripada jihad internasional karena dia menyeberang dari Syria ke Irak. Akan tapi setelah dia berjuang di Syria, dia memfokuskan perjuangannya hanya untuk negerinya sendiri, yaitu di daerah Syria. Bahkan ketika ditanya tentang masalah khilafah yang diumumkan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, dia menyatakan itu adalah deklarasi yang batal atau yang tidak benar,
karena tidak sesuai dengan ketentuan. Yang sesuai ketentuan yang dia maksud seperti apa, hanya dia yang tahu apa yang dia maksud. Cuman secara umum dia sudah menunjukkan perubahan-perubahan di dalam sikapnya, di dalam berpikirnya, bahkan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada negara-negara tetangga. Dan perjuangan Al-Golani ini walaupun dipandang agak dengan hati-hati oleh negara-negara tetangga, oleh negara-negara di Timur Tengah, akan tetapi Turki menyatakan siap untuk bekerja sama dan mendukung pemerintahan Syria yang akan datang. Dan Al Jazeera sebagai bagian daripada TV pemerintahan Qatar itu secara luas memberikan pandangan dan membuka mimbarnya untuk Al-Golani untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya dan untuk menunjukkan adanya perubahan-perubahan di dalam perjuangan yang dia lakukan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Syria atau negeri Sam kembali kepada kedamaian sehingga rakyatnya yang saat ini berada di berbagai negara bisa kembali ke kampung halaman mereka dengan damai, terlepas apapun nanti akan terjadi di masa akan datang, tapi saat ini mereka sedang menikmati kebahagiaan karena bebas dan merdeka daripada cengkraman penjajah dari negeri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.